وأن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا ونوّر قلوبنا وطفنا وعافنا واعف عنا. الله يرزقنا فتوح المنى والرزق وصلح الجسد والرحمة النصح، ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات ويزيدنا علما. أن الله يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى ويجعلنا مفاتيح للخير من طريق الشر. شمال الله وعافية ومتعنا ورحمة وتنا ونعلم بالشفاء العليم الشامل لنا ولوالدنا مشايخنا أولادنا وأزواجنا وقرابتنا وجيراننا وطلابنا وحضور مجالسنا خاصة، جميع المؤمنين والمسلمات عامة، وأن يقبلنا على ما فينا يأخذ بنا وصلنا إلى الزكاة من اتباع والاهتداء بنا محمد صلى الله عليه وسلم على هدي النية وصالح مسلم في مثل الجلسة كما نواه ونويناه قصدنا وطلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بجاه النبي وآله وصحبه. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang tiada henti-hentinya, selalu senantiasa Allah berikan kepada kita, Allah sambungkan, Allah sampaikan kepada kita semuanya. Masih sampai saat ini kita diberikan nikmat umur, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat taufik dan hidayah, kekuatan untuk bisa melaksanakan kewajiban, menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan dan Allah mengampuni kesalahan yang kita perbuat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tercatat sebagai hamba yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dalam majlis kita ini, majlis rutinan kita yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dari kitab Nurul Iman. Hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, yang mana biografinya sudah kita baca di pertemuan pelajaran hadis yang sebelumnya. Berarti sekarang tinggal masuk kepada hadisnya. An Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala
dari sahabat Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan, kata Rasulullah, 5 perkara lam yu'tahunna, yang tidak diberikan 5 perkara tersebut, ahadun, kepada salah seorang pun, minal anbiya'i qabli, dari nabi-nabi yang telah mendahului saya. Jadi kata Nabi, ada 5 khususiyah, 5 pemberian spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Pemberian Allah kepada Rasulullah itu juga maknanya pemberian Allah kepada umat beliau, karena tidak ada yang diinginkan oleh Rasulullah kecuali semua untuk kebaikan umat, semua untuk kebahagiaan umat, keselamatan umat sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 hal ini pemberian Allah khusus kepada Rasulullah, yang mana percikannya, keberkahannya sampai kepada kita semuanya. Yang jelas kita ketahui, tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang lebih Allah cintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih spesial di sisi Allah melebihi Rasulullah. Maka sangat wajar sekali kalau Allah itu memberikan kepada Rasulullah pemberian yang paling besar melebihi nabi-nabi yang lain, pemberian yang paling banyak melebihi nabi-nabi yang lain. Jadi wajar saja. Yang bersyukur kita dijadikan umat Rasulullah yang sedikit banyaknya pasti akan mendapatkan apa? Keistimewaan tersebut. Pasti akan mendapatkan khususiyah tersebut yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi umat Nabi SAW yang betul-betul sebagai umat Nabi sampai kita meninggal dunia, sampai kita dibangkitkan nanti di hari kiamat di bawah bendera panji Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita mau berbicara, sebenarnya di dalam hadis ini disebutkan 5. Apakah sebatas 5 saja? Tidak. Lebih lagi daripada 5. Cuma kebetulan yang di dalam hadis ini disebutkan 5 saja. Tidak menutup kemungkinan di hadis yang lain Allah sebutkan selain dari yang 5 ini. Berarti dijumlahkan termasuk bagian khususnya Rasulullah SAW. Bahkan saking banyaknya ada sampai ulama mengarang khusus kitab yang menyebutkan itu saja, khasaisun Nabi, kekhususian Nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai jadi satu kitab. Berarti banyak. Cuman yang ada di dalam hadis ini disebutkan 5 saja, tapi yang 5 ini sudah sangat luar biasa. Yang 5 ini sungguh sangat beruntung kita kalau kita memahaminya seberapa besar keberuntungan yang kita dapat berkat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya, kata Rasulullah, ditolong, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Birru'bi, dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak percaya diri.
yang Allah letakkan ke dalam hati musuh-musuh saya, yang akan saya hadapi di dalam berperang, dan rasa takut, khawatir, ketidakpercayaan kepada diri mereka sendiri itu akan mulai mereka rasakan sebulan sebelum terjadinya peperangan. Orang itu kalau mau perang, itu modal utama apa? Modal utama adalah kepercayaan diri, keberanian. Kalau sudah kepercayaan diri ada, keberaniannya sempurna, biar pakai bambu runcing aja jadi itu. Berani. Ibaratkan biar parangnya parang tumpul aja, selesai. Tapi orang punya persenjataan lengkap, kendaraan dan segala macam, cuma kepercayaan diri tidak ada. Rasa berani dengan musuh hilang. Kemudian khawatir di dalam diri, maka percuma. Senjata yang lengkap itu tadi percuma. Pasukan yang jumlahnya lebih banyak akan sia-sia kalau tidak ada apa? Tidak ada keberanian di dalam diri. Kalau tidak ada kepercayaan diri untuk memenangkan peperangan tadi itu percuma. Jadi modal, termasuk salah satu modal utama orang berperang adalah keberanian dan kepercayaan diri. Itu salah satu modal utama, senjata yang tak terlihat itu. Senjata yang tidak terlihat. Maka senjata inilah yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali terjadi peperangan, setiap kali terjadi pertempuran antara para sahabat dengan musuh-musuh Islam, di semua peperangannya itu tidak ada satupun musuh-musuh mereka yang hadir peperangan dalam punya keyakinan kita pasti menang, tidak ada. Semuanya khawatir, semuanya ragu-ragu sebenarnya, cuman kebanyakan gengsi aja. Seandainya tidak gengsi, mereka akan batalkan setiap peperangan. Misal orang perang itu kan kadang-kadang janjian, kita akan berperang ya tahun depan di sini, tanggal sekian. Itu sebulan sebelum hari hanya tuh sudah goyang dah musuh-musuh, khawatir, takut mereka. Cuman saking mau batalkan tuh gengsi, makanya memaksakan itu tetap jalan. Jadi mereka jalan di medan perang dalam keadaan ragu, tidak punya keyakinan sama sekali bakal menang, sehingga mudah dikalahkan, mudah digoyahkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga musuh-musuh Islam itu dengar takbirnya sahabat saja gentar. Teriakan sahabat Allahu Akbar itu coba boleh bisa mundur, lari mundur mereka. Dengar takbirnya sahabat, mentalnya jatuh duluan sudah. Banyak orang kalau mau tinju ya, perlombaan tinju itu atau apalah, itu biasanya paling pertama mereka lakukan apa? Menjatuhkan mental musuh dulu. Itu jurus pertama. Kayak apa caranya supaya mental musuh ini jatuh, jadinya kayak sahwani lo di hadapan musuhnya. Ditemukan itu, wah modelnya kayak paling kuat-kuatnya deh. Itu penting untuk menjatuhkan mental musuh. Kalau sudah mental musuh jatuh, selesai. Habis tegang, gugupnya mau menghadapi pertempuran. Subhanallah. Kata Nabi, nusirtu birru'bi, saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala setiap peperangan itu Allah kasih rasa takut duluan kepada musuh-musuh saya, padahal peperangan belum terjadi, masih sebulan lagi sudah takut sudah.
Itulah salah satu rahasianya kenapa peperangan demi peperangan dimenangkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW bersama dengan Rasulullah, padahal seringkali jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada musuh-musuh Islam. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Yang ajaibnya lagi itu, ajaibnya umat Nabi Muhammad, bukan hanya Allah kasih rasa takut kepada musuh-musuh, Allah tambah lagi sebaliknya kepada kaum muslimin, Allah kasih ketenangan yang betul-betul tenang. Mantap jiwa mereka, kokoh, tekadnya betul-betul sempurna. Wah, itu faktornya lagi yang bikin kemenangan terus dihasilkan oleh kaum muslimin, pertolongan dari Allah. Saking Allah tuh luar biasanya pemberian dengan umat Rasulullah. Kadang-kadang umat Rasulullah itu perang seperti main-main, padahal perang musuh lengkap senjata, dengan baju-baju perangnya. Tapi sahabat Nabi perangnya kayak main-main. Kenapa kayak main-main? Kadang-kadang sahabat itu perang sambil tidur, perang sambil kuring, sambil terpajam ini mata. Ya, sambil pejam semat buka mata, dalam mata tidur lagi, semat buka mata, dalam mata tidur lagi. Kayak orang-orang yang biasa hadir majelis tuh. Lain di sini, sana. Kalau di sini, masya Allah semua segar semuanya ya. Tidak ada yang ngantuk. Paling habis buka puasa tadi aja ngantuk-ngantuk, parut kanyang. Jadi sambil terpajam-pajam itu, saking tenangnya itu. Ada orang perang teguring, ada orang perang teguring. Tegang kalau orang tuh kalau tegang nggak mau ketidur. Dari mana tidurnya? Nggak bisa. Orang tegang. Ini di medan perang sambil tidur. Kadang-kadang pedangnya jatuh. Jatuh pedangnya, bangun cari lagi. Orang lagi. Ya Allah. Saking spesialnya umat Nabi SAW. Jadi rasa takutnya itu hilang dengan ngantuknya. Tapi menang. Tapi musuh-musuhnya jatuh. Musuh-musuhnya dikalahkan dengan keadaan seperti itu tadi. Masya Allah. Itu kekhususan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah dan umat Nabi. Itu yang pertama. Saya ditolong, kata Nabi, di setiap peperangan dengan cara Allah berikan rasa takut ke dalam diri musuh-musuh saya. Padahal peperangan masih kurang lebih 1 bulan lagi. Masih rata syahr, perjalanan satu bulan. Itu salah satunya. Belum lagi tadi ketenangan yang Allah berikan, kemudian kekuatan mental mereka, tekad mereka. Belum lagi yang bantuan berupa malaikat-malaikat yang Allah turunkan membantu di dalam peperangan tadi, sebagaimana yang terjadi ketika perang Badar, 5.000 malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kekhususan yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan juga kepada Rasulullah, apa? Dijadikan bagi saya al-ardu, tanah, masjidan, sebagai tempat sujud atau tempat beribadah, wa tahuran, dan juga dijadikan sebagai alat bersuci. Jadi di antara khususnya umat Rasulullah, Allah jadikan di mana ada tanah di bumi ini atau tempat di bumi ini, itu bisa boleh dijadikan untuk tempat beribadah. Sering yang kita sebutkan, umat-umat terdahulu itu tidak boleh mereka itu sholat atau beribadah kecuali di dalam tempat ibadahnya. Tidak boleh orang dulu sholat di rumah, itu tidak boleh. Atau berzikir ada di
di pasar atau berzikir ada di tempat-tempat yang lain selain di rumah ibadah mereka. Syaratnya baru sah kalau di rumah ibadahnya, di luar rumah ibadah tidak bisa. Nah, kita umat Rasulullah Allah kasih keleluasaan. Boleh mau sholat di masjid, mau sholat di lapangan, mau sholat di pasar, mau sholat di kantor, mau sholat di atas laut dalam kapal misalnya, atau sholat di pesawat, boleh, silahkan. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kurang baik apalagi Allah. Bila sampai koler juga sholat, kada tahu lagi. Karena di rumah aja boleh, di kantor juga boleh, di pasar pun boleh, di mana-mana boleh, asal jangan dalam WC-nya. Ya lah, karena keadaannya kan ya dalam tempat najis. Dalam kamar mandi ya Pak, boleh. Kalau kamar mandinya kada gabung dengan WC kan gitu. Cuman makruh begitu aja karena tempat orang buka aurat. Tapi apakah boleh? Boleh, sholatnya sah asal tidak ada yang membatalkan sholat atau merusak syarat-syarat sholat seperti najis dan segala macam tadi itu. Boleh, bebas. Tidak Allah berikan kepada umat terdahulu. Plus bukan hanya boleh saja, tapi Allah juga menjadikan tanah ini menjadi salah satu alat bersuci bagi umat Rasulullah, yaitu ketika kita melakukan tayamum. Jadi syariat tayamum hanya ada dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dulu tidak ada tayamum. Tidak ada tayamum. Kita ada tayamum, pengganti daripada wudhu. Ada orang yang tidak mampu dia berwudhu, entah itu mungkin ketiadaan air, atau mungkin airnya ada cuma dia yang tidak bisa menggunakan. Ya, asbabnya itu. Gara-gara dia sakit, bajunya banyak aja, cuman dia yang tidak mampu menggunakan air. Maka ada jalan lain, yaitu adalah tayamum. Pakai apa tayamum? Pakai debu. Pakai debu, nah, yang ada di tanah debu dipakai untuk bersuci. Boleh. Sebagai pengganti daripada wudhu. Bahkan tayamum juga bisa sebagai pengganti daripada mandi wajib. Ada orang sedang junub, kemudian banyu kedada, nah sekali masuk kamar mandi mati banyu. Di lain juga kadada banyu habisan semuanya. Ia mau tayamum. Atau banyunya ada tapi tiba-tiba orangnya sakit, ya, meriang, demam, padahal mau sholat nih. Maka bagaimana? Tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Boleh. Kayak apa tayamumnya Ustaz? Kalau ganti mandi wajib dikubuyakan pasirnya yang ada. Kalau mau dikubuyakan pasirnya, ipak di awak. Ada gitu. Walaupun statusnya pengganti mandi, tetap di wajah dan di tangan juga tayamumnya. Kada berubah. Tetap di wajah dan di tangan. Takutnya pengen beguling di atas pasirnya mentang-mentang ganti mandi ya lalu beguling di atas pasir. Tetap di wajah dan di tangan. Nah, ini tidak ada di syariat orang dulu, tidak ada ini. Cuman ada di syariat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Cuma kita yang mendapatkan keringanan dan kemudahan ini. Cuman perlu dipelajari lah kaifiatnya, tata caranya bagaimana tayamum. Penting. Ada fikih kita sini ya. Maksudnya ada fikih. Ustaz Rian dulu lah. Guru Ahmad Fauzi, Ustaz Rian dulu fikih juga. Fikir dengan tauhid itu lengkap sudah itu. Karena ada babnya bab tayamum, itu wajib pian pelajari betul-betul. Karena kita tidak tahu suatu saat kita perlu tayamum itu. Atau kita tidak perlu, mungkin keluarga kita yang harus tayamum, tidak tahu caranya, kita bisa mengajarkan. Ya mungkin di tempat kita ini
tayamum gara-gara ketiadaan air, insya Allah enggak, banyak melimpah, insya Allah. Bila mati di rumah pian mencampur di mahakam tuh banyak aja banyak. Tapi boleh jadi tayamum karena sebab ketidakmampuan kita memakai air tadi. Entah mungkin ada luka di kaki atau ada luka di tangan sehingga wudhunya tidak bisa sempurna. Lah, orang kalau wudhunya tidak bisa sempurna, maka mau tidak mau harus disempurnakan dengan tayamum. Nah itu harus tahu, makanya ada luka di sini, tidak bisa kena air, tidak bisa. Maka bagaimana? Ya wudhu sampai ketika anggota yang ada lukanya yang tidak bisa kita kena air tadi, tayamum. Setelah saya tayamum baru lanjut lagi wudhunya. Nah itu kalau tahu caranya kayak apa, bingung. Nanti akhirnya tainya wudhu aja, ini tidak kena, tidak apa-apa nih, Allah maha pemaaf ya, pemaaf Allah wujur. Cuma pian kada belajar caranya gitu. Gimana cara tayamumnya, bagaimana cara wudhunya. Dalam keadaan seperti itu harus dua-duanya dikerjakan. Belum lagi bagaimana hukum sholatnya, langsung sahkah apa dikodok lagi nanti. Nah itu ada pembahasannya lagi. Bagaimana kalau yang ada perbannya, bagaimana cara memasang perbannya, kayak apa caranya yang berperban tadi sudah langsung sah sholatnya, tidak wajib kodok lagi. Kalau salah-salah nanti wajib dikodok lagi sholatnya. Ada caranya semuanya. Bagaimana cara niatnya tayamum, beda sama wudhu. Perlu dipelajari juga. Makanya kalau orang belajar fikih itu, ya kalau bisa bawa catatan. Kalau bisa, tidak bisa bawa catatan ke masjid ngalih mencatat, direkam di rumah dicatat. Itu penting, lupa nanti. Ya, karena kada ingat, pas lagi hendak mengamalkan, kada ingat lagi. Apalah semalam jar guru itu. Jadi perlu ada catatan. Jangankan pian, santri yang di pondok aja, yang gawiannya itu aja hari-hari, pas ujian ada aja kada bisa menjawab. Ya Allah, padahal pelajarannya hari-hari itu jadi ulang-ulang. Masih lupa juga, apalagi yang seminggu sekali. Apalagi yang setahun sekali misalnya. Karena babnya berlalu. Tontong pian belajar bab wudu, ganti bab lain, sudah tinggalkan dah tahu berapa lama lagi terbuka lagi bab wudu itu. Kalau di pesantren terulang terus. Belajar bab wudunya habis, kitab ini kitab yang baru kena lagi, putar lagi, ulang lagi, seperti itu. Masih kada bisa juga menjawab ujian, ada aja yang salah. Apalagi yang seminggu sekali ini, perlu direkam mungkin. Syukurnya ada salah satu manfaatnya live streaming ini bisa dinonton lagi di lain waktu. Jadi ada kadang apa jar guru adalah putar lagi. Diputar lagi, nyaman ada live streamingnya, apalagi pakai kamera yang kanal tuh lah. Kalau ada nukarkan ya kalau, jadi kada bahap lagi gitu, yang kanal tuh. Jadi bersih juga, muha ustadznya dilihat, kada kabur lagi. Kira orang muha ustadznya yang bihirang, sebenarnya HP-nya yang kadap namanya. Masya Allah. Jadi penting belajar tentang masalah tayamum itu salah satu yang penting. Entah kita yang menggunakan atau orang lain selain kita, perlu. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka oleh karena boleh kata Rasulullah salat di mana saja, maka siapapun umatku yang dia berada dimanapun, tiba-tiba waktu salat masuk, maka salatlah. Salat. Ya, di pasar, pas di pasar, pas di jalan, pas di gedung, pas di mana sholat. Ketika sampai waktu sholat, maka sholatlah. Wallahu alam bisawab. Baru berapa tadi? Baru 2, masih ada 3 lagi.
Alhamdulillah pas berbetulan membahas hadis ini pas kebujuran kita di bulan Maulid Rasulullah SAW, sekaligus menambah pengetahuan kita seberapa besar jasa Nabi, seberapa besar keberkahan dari Rasulullah yang kita terima, yang kita nikmati, yang menjadi sumber asbab keselamatan kita di dunia, lebih-lebih nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Rasulullah untuk kita semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan hati Nabi, menjadi qurratu ain, penyejuk jiwa Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah fahamkan kita betapa besar Allah pemberian kepada kita semuanya, sehingga kita mensyukuri segala nikmat Allah, dan kita berusaha untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Itu kalau ada undangan pengumuman sekaligus undangan Maulid tanggal 17 September besok ya. Ini hari ini 17 September 2024 Selasa ba'da Isya. Setelah sholat Isya bertempat di Langgar Baitul Madani ya. Nama langgar itu ya. Al-Madani aja. Al-Madani. Langgar Al-Madani besok ba'da Isya. Ya, besok acara Maulid Nabi, penceramah dai ibu kota. Kan ibu kota kita nih ya. Dai ibu kota Ahmad Nur Jamil. Ulun seorang sekali. Kan dai ibu kota nih ya, sudah ibu kota loh kita. Jadi kada kalah juga dengan yang ibu kota sana. Besok alamatnya di Jalan Hasan Basri, di gang Jalan Hasan Basri itu. Tahu aja pian orang sini semua lah, tembusannya tahu aja di mana-mana tuh. Muka gang rel itu ya, atau pian lewat sini mana Haji Jahara nih, itu Iba bisa juga. Pada Isya besok diundang semuanya, mudah-mudahan bisa berhadir dalam rangka kita memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah berkah kesan kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keafiatan, Allah hilangkan dari segala penyakitnya, menjadikan penyakitnya sebagai kafarah daripada dosa-dosa. Allah berikan sehat yang manfaat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna min 'ulamil 'amilin. Hadina siratal mustaqim wa akrimna bin nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wazidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.